Kerendahan hati. Renungan diinspirasi dari Kitab Roma bab 15 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Paulus mengetahui bahwa jemaat di Roma adalah kaum intelektual, orang-orang berpendidikan. Maka Paulus harus hati-hati dalam menasehati mereka. Meski Paulus sangat menguasai hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, juga telah banyak melakukan mukjizat seperti menyembuhkan orang lumpuh di Listra, membangkitkan seorang pemuda bernama Etikus di Troas, maupun menyembuhkan orang sakit di Efesus. Namun dia tidak ingin memperlihatkan kepada mereka tentang kelebihannya sedikit pun. Dia merendahkan diri, menyebut dirinya sebagai pelayan Kristus Yesus, bahwa Kristuslah yang telah mengerjakan semuanya itu melalui Dia. Hal serupa juga dilakukan oleh Santo Leo Agung semasa hidupnya. Meskipun dia memiliki otoritas sebagai paus, dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Ia melayani umat dengan penuh kerendahan hati. Dia hidup dalam kesederhanaan dan sering membantu orang-orang miskin. Tokoh lain yang juga menunjukkan kerendahan hati adalah Paus Fransiskus. Dia menyebut dirinya Servus Servorum Dei, hamba dari hamba Tuhan. Sebagai paus sebenarnya ia berhak untuk tinggal di istana apostolik. Namun dia memilih untuk tinggal di rumah biasa, yaitu Casa Santa Marta. Paus juga tidak tertarik terhadap kemewahan dan simbol kemegahan gereja,
Dia lebih mementingkan kesederhanaan dan melayani orang-orang miskin. Salah satu ucapan Paus Fransiskus yang mencerminkan kerendahan hatinya, siapapun yang merasa berkuasa atau berharga harus menjadi hamba semua orang. Jika ada jabatan di gereja yang kita pangku, maupun banyak orang yang merasakan pelayanan kita, maukah kita semakin rendah hati seperti Paulus dan tokoh di atas? Paulus dapat mewartakan Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi dan tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Kristus, bahkan hingga ke seluruh dunia. Hal ini adalah buah dari kerendahan hatinya, sebagaimana teladan Yesus, Sang Guru sejati, yang rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mewartakan Yesus dengan kerendahan hati seorang hamba? Marilah berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu untuk komunitas renungan harian titik-titik-titik ini. Biarlah kami dapat meneladani Santo Paulus, mewartakanmu dengan segala kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus adalah guru sejati kami. Amin.